Hai semua, perkenalkan nama saya Noprin Destiny Losusun dengan NIM 2206 11020700 dengan mata kuliah pengantar manajemen dari jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perencanaan. Nah, masing-masing organisasi sangat perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasi. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Nah, perencanaan sendiri diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Nah, perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu organisasi, perusahaan, maupun kegiatan di masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Nah, dalam manajemen perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen. Karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan berjalan. Nah, sekarang rumusan masalah apa sih yang akan kita selesaikan pada pembahasan kali ini? Yang pertama ada pengertian perencanaan, 4 tahap dasar perencanaan, hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya, tipe-tipe perencanaan, keunggulan dan kelemahan perencanaan, hambatan-hambatan dalam perencanaan. Nah, sekarang apa sih tujuan dari pembahasan ini? Tujuannya agar setiap pembaca atau pendengar dapat mengetahui dan memahami tentang manfaat dan pentingnya perencanaan. Kedua, untuk mengetahui hubungan perencanaan dan fungsi manajemen. Yang terakhir, agar kita mengetahui tentang keunggulan dan kelemahan perencanaan. Nah, pertama kita akan bahas tentang apa sih pengertian perencanaan. Nah, pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Nah, pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Nah, sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang terjadi di masa depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut beberapa para ahli tentang perencanaan. Nah, beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Jadi, pengertian perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, beberapa arti perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, Becker
Nah, menurutnya, perencanaan ialah salah satu cara rasional untuk dapat mempersiapkan masa depan. Yang kedua ada Douglas, menurutnya perencanaan yaitu sebuah proses kontinu dari suatu pengkajian, membuat tujuan serta sasaran, dan juga mengimplementasikan dan mengevaluasi atau juga mengontrolnya. Yang ketiga ada Kurniadin dan Macaulay. Menurut mereka, perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, keempat, menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang, yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki. Dan yang terakhir ada Wilson, perencanaan merupakan salah satu proses lain atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang atau badan yang diwakili oleh perencanaan itu. Itulah menurut kelima para ahli. Nah, pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi, perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta program-program yang dilakukan. Dalam sebuah perencanaan terdapat unsur-unsur perencanaan. Unsur perencanaan yang pertama adalah tindakan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan. Ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan. Keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan. Kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara melakukan tindakan tersebut. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang 4 tahap dasar perencanaan. Nah, tahap dasar perencanaan ada 4. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini, daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Oke, yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Nah, tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Nah, yang
C. Hubungan perencanaan dan fungsi manajemen lainnya. Pengorganisasian dan penyusunan personalia pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan menunjukkan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Yang kedua, pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Yang ketiga, pengawasan perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat, disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Nah, tipe-tipe perencanaan yang pertama berdasarkan tingkatan. Master plan atau rencana induk adalah perencanaan yang berfokus pada kebijakan organisasi yang di dalamnya ada tujuan dalam jangka panjang dan memiliki ruang lingkup yang luas. Operational planning atau rencana operasional adalah perencanaan yang berfokus pada pedoman pelaksanaan program yang terdapat dalam sebuah organisasi. Day-to-day planning atau rencana harian adalah perencanaan yang memuat aktivitas harian dan sifatnya rutin. Nah, yang kedua berdasarkan ruang lingkup. Strategi planning atau rencana strategis adalah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka panjang dan memiliki waktu pelaksanaan yang lama. Jenis perencanaan yang satu ini sangat sulit diubah. Tactical planning atau rencana taktis adalah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka pendek dan pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan aktivitas selama masih memiliki tujuan yang sama. Integrated planning atau rencana terintegrasi adalah perencanaan yang memuat penjelasan menyeluruh dan bersifat terpadu. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu. Long-term planning atau rencana jangka panjang adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu antara 10 hingga 25 tahun. Medium range planning atau rencana jangka menengah adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu antara 5 hingga 7 tahun. Short range planning atau rencana jangka pendek adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, apa sih keunggulan dan kelemahan perencanaan? Keunggulan perencanaan yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi, memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, membuat tujuan lebih khusus terperinci dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, menghemat waktu, usaha, dan dana. Nah, apa sih kelemahan perencanaan? Nah, kelemahannya yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Kadang-kadang, hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Nah, hambatan-hambatan dalam perencanaan. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang keempat,
kesulitan perencanaan operasi-operasi yang berulang. Yang kelima, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang keenam, biaya. Nah, di sini saya dapat simpulkan bahwa pembahasan ini adalah perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan. Perencanaan ini ada begitu banyak hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya perencanaan tersebut. Akan tetapi, perencanaan yang dilakukan secara matang dan bertahap akan mempermudah untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan ini juga harus dilakukan dengan teliti, agar supaya semua tahap yang dilakukan dalam perencanaan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dapat memperoleh tujuan yang diinginkan. Nah, saran saya sebaiknya dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Nah, demikian penjelasan saya tentang perencanaan manajemen. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Bye-bye.